Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajimi KSR. Kali ini aku mau bahas spoiler dulu dalu episode 156. Langsung saja kita mulai. Setelah mereka sampai di Akademi Shrek, terlihat situasinya sudah dikendalikan oleh Sekte Sibauliuli dan Sekte Tang. Mereka mendapat kemenangan penuh atas pasukan Aula Wuhon, dan hanya sedikit pasukan yang terluka. Kemudian Tang San mendatangi ketua Sekte Sibauliuli. Selain Ning Fengzi, ada juga Dulo Pedang, Dulo Tulang, Rongrong, dan Oscar. Kemudian, Rongrong berbicara kepada Tang San tentang bagaimana cara mereka bisa berada di akademi. Seingat Tang San, Xian Rensui yang menyamar menjadi Sui Xinghe mengatakan kalau Sekte Sibauliuli telah dikepung oleh 2.000 tentara kerajaan dan 2.000 pasukan Aula Wuhon. Lalu Tang San bertanya, bagaimana bisa seperti ini? Ning Fengji menjawab bahwa mereka telah membuat jalan rahasia yang hanya diketahui oleh kaisar. Jadi saat mereka terpojok, masih bisa melarikan diri. Ning Fengji kemudian bertanya tentang Xian Rensui yang menyamar sebagai Sui Xinghe. Lalu Tang San menceritakan tentang awal kedatangan mereka, sampai pertarungan sengit melawan Xian Rensui dan 2 orang Dolo Aula Wuhon. Mendengar semua itu, Ning Fengji sangat terkejut. Dia tidak menyadari muridnya menyamar dan menipu dirinya. Tang San tidak melanjutkan pembicaraan. Dia berkata untuk mengutamakan Kaisar Sui terlebih dahulu. Karena untuk mengendalikan prajurit kerajaan, mereka perlu menyadarkan Kaisar. Mereka semua pun masuk ke Akademi Shrek. Tang San beristirahat sebentar memulihkan diri. Nugubo dan Yang Wudi bekerja sama menyembuhkan racun pada Kaisar. Sedangkan Flander, Guru Agung, dan Ning Fengji berdiskusi. Setelah memulihkan diri, Tang San mendatangi tempat Kaisar disembuhkan. Terlihat semua orang penting berkumpul di sana. Ada Ning Fengji, Dulo Tulang, Dulo Pedang, Flander, Guru Agung, Guru Erlong, dan 4 tetua Sekte Tang. Kemudian Ning Fengji berkata kepada Tang San untuk tetap menunggu. Ning Fengji pun bertanya kembali pada Tang San tentang seberapa kuat Xian Rensui. Tang San menjawab, Xian Rensui sangatlah kuat, berada pada tingkat ke-70-an, dan memiliki roh Seraphim serta domain malaikat. Membuat Xian Rensui berada pada tingkat yang menakutkan. Jika bukan karena tulang roh 100.000 tahun dan pertolongan Xiaowo, mungkin Tang San yang akan lenyap. Ning Fengji kemudian mengingat bahwa Sui Xinghe memiliki roh angsa dan berada pada tingkat ke-50-an. Mungkinkah dia juga memiliki roh kembar? Guru Agung kemudian menjawab itu. Dia berkata mungkin itu kemampuan dari tulang roh puluhan ribu tahun, di mana dia pernah mendengar kalau ada satu set tulang roh yang diberikan untuk pengguna roh Seraphim, dan salah satunya memiliki efek penyamaran. Dan apabila bisa menggunakan ke-6 tulang roh itu, maka kekuatannya akan sangat mengerikan, bisa mencapai ranah dewa. Tapi untuk menggunakannya butuh kekuatan roh tingkat 100. Ning Fengji terkejut mendengar tingkat ke-100. Pasalnya, jika sudah mencapai tingkat 90, satu tingkat saja sangat sulit. Untuk mencapai tingkat 99 saja masih tidak dapat dibayangkan. Kemudian Dulo Pedang berkata, kalau dia tahu tentang tingkatan itu. Tingkat ke-90 sampai ke-95 memanglah sulit. Namun, masih bisa ditingkatkan dengan kualitas roh, tulang roh, dan kemampuan roh. Namun, tingkat 96 berbeda. Tingkat 96 memiliki keunggulan 20% dari tingkat 95. Dan tingkat 97 memiliki keunggulan sampai 50%. Dengan kata lain, tingkat 97 bisa menghadapi 2 orang tingkat ke-95. Untuk mencapai tingkat ke-96 harus memiliki pemahaman tentang rohnya sendiri. Bahkan Dulo Tulang sudah 10 tahun belum mendapatkan pemahaman itu. Dulo Pedang mengatakan di generasi sekarang mungkin hanya 7 Monster Shrek, generasi emas, serta Xian Rensui yang bisa mendapatkan pemahaman itu. Tang San kemudian bertanya tentang perbedaan tingkat 99 dan ke-100. Dulo Pedang mengatakan kalau dia tidak tahu tentang itu. Mungkin akan mendapatkan kekuatan legendaris, tapi belum pernah ada yang melakukannya. Kemudian Dulo Pedang bercerita tentang ayahnya.
yang mana pernah bertarung dengan orang yang berada di tingkat 99. Ayah Dulu Pedang bercerita kalau orang itu sudah 30 tahun di tingkat 99, dan mungkin butuh waktu 100 tahun untuk mencapai tingkat 100. Dan sekarang sudah berlalu 24 tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau sudah menembus rintangan terakhir. Kemudian Tangsan bertanya, siapa orang yang di tingkat 99 itu? Dulu Pedang menjawab bahwa orang itu adalah imam besar Aulawuhun. Situasi pun menjadi hening seketika. Mereka memikirkan bahwa musuh terbesar mereka masih memiliki orang seperti itu. Setelah itu, Dukubu dan Yang Wudi keluar dari kamar kaisar. Yang Wudi mendatangi Tangsan dan mengatakan keadaan kaisar, bahwa kaisar hanya memiliki waktu kurang lebih 5 tahun. Neng Fengji terlihat pucat mendengar itu. Tapi itu masih untung, karena Kaisar Suiye masih memiliki waktu untuk mengembalikan situasi semula. Setelah menyuruh Dugubo dan Yang Wudi beristirahat, Tangsan dan Neng Fengji memasuki kamar kaisar. Di sana kaisar terlihat lebih baik, namun masih belum sadar. Kemudian Neng Fengji bertanya pada Tangsan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tangsan kemudian berkata, jika dia menjadi Shen Renshui, dia akan memikirkan 2 pilihan. Yang pertama adalah membunuh kaisar secara langsung, dan yang kedua membuat kerusakan besar di kerajaan. Bagaimanapun, itu akan mengurangi kekuatan tempur lawan di masa depan. Neng Fengji tersenyum dan memuji pendapat Tangsan. Tapi setelah itu dia menyuruh Tangsan pergi keluar. Sepertinya Neng Fengji ingin berbicara berdua dengan kaisar. Setelah 1 jam, Neng Fengji keluar dari kamar kaisar dan mengatakan kalau kaisar sudah bangun. Lalu Neng Fengji menyuruh Dulu Tulang untuk membawa komandan prajurit kerajaan ke Akademi Shrak. Setelah komandan itu sampai, Kaisar Suiye memberikan sebuah perintah dan menyuruh Suibong memimpin pasukan menuju istana kerajaan bersama 5.000 pasukan mengepung istana kerajaan. Tangsan dan Neng Fengji juga sampai di depan halaman sekresi Baoliuli, dan atas perintah Neng Fengji beberapa pasukan telah menyerbu tempat itu. Tapi di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya terlihat sekitar 2.000 mayat berserakan. Dan di dinding juga ada sebuah ancaman untuk Tangsan. Ditulis dengan darah. Itu berbunyi, Tangsan, kamu menang kali ini. Kita akan bertemu lagi. Walaupun marah besar, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Hanya bisa menguburkan mereka semua.